Baik, kita mulai materi kita P32. Materi ini banyak hitungan, ya. Cost management and management accounting. Berarti bagaimana kita memanajemen biaya dan mengatur keuangan suatu perusahaan. Nah, seperti kita ketahui, ada 3 jenis bisnis, ya. Yang pertama itu adalah make to sell. Kita membuat untuk menjual, ya. Make to sell. Industri, ya. Jadi perusahaan ini kita membuat sesuatu kemudian untuk dijual kembali. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan merchandise, ya, atau yang disebut dengan buy to sell. Kita membeli dari orang kemudian kita jual lagi ke orang lain, ya. Dan yang ketiga itu adalah services, ya, perusahaan dalam bentuk jasa. Nah, biasanya di dalam manajemen accounting nanti perusahaan itu akan tergantung kepada jenis usahanya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana di dalam perusahaan itu ada yang namanya inventory, ya. Inventory itu yang disebut dengan persediaan. Nah, di awal saya akan mengatakan bahwa persediaan itu ada 3 jenis, ya. Ada persediaan barang mentah atau yang disebut dengan material. Yang kedua, ada persediaan barang setengah jadi yang disebut dengan work in process. Dan yang ketiga, ada persediaan barang jadi atau yang disebut dengan finished good. Jadi ada 3 jenis persediaan. Nah, kalau sekiranya kita ingin mengkalkulasi suatu laporan keuangan, katakanlah dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2015, maka perhitungannya itu adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku WIP atau finished good dari bulan Januari sampai Desember, ya, ditambah dengan sisa dari tahun 2014, ya. Ini atau yang disebut dengan purchases, ya. Kemudian di bulan Desember nggak mungkin nggak ada sisa, pasti ada sisa. Inilah yang disebut dengan beginning merchandise inventory, ya. Makanya di sini ada sisa. Jadi kalau misalkan Anda membuat suatu usaha di tahun 2015 dari Januari sampai Desember, katakanlah usahanya dagang kalkulator gitu, ya. Nah, pasti di tahun 2014 Desember itu ada sisa. Nah, sisanya dari bulan Desember itu akan dibebankan ke sini, gitu. Inilah yang disebut dengan beginning merchandise inventory. Makanya ada istilah beginning merchandise inventory. Artinya adalah sisa Desember tahun sebelumnya, ya. Di buku Anda itu 5.000 peso, ya. Kemudian ada yang disebut dengan total purchase. Berarti pembelian bahan baku atau inventory selama tahun 2015 dari bulan Januari sampai Desember, misalkan 24.000, ya. Jadi barang yang Anda pergunakan pada tahun 2015 dari Januari sampai Desember adalah bahan baku yang Anda beli ditambah sisa Desember tahun kemarin, ya. Itulah yang disebut dengan cost of goods available for sale ibaratnya. Nah, inilah yang disebut dengan cost of goods available for sale, ya. 5.000 tambah 24.000, 29.000, ya. 29.000. Kemudian less ending merchandise inventory. Nah, ini kan ditambah. Ini less ending merchandise inventory. Kenapa? Di bulan Desember ini pasti akan ada sisa nih, tahun 2015. Sisanya
akan dibebankan untuk tahun berikutnya, untuk tahun 2016. Makanya dia dikurangkan. Kenapa? Ini tidak kepakai. Ya. Ending merchandise inventory berarti 6.500. Ya, 6.500. Ini dalam kurung, kenapa? Karena dia itulah yang disebut dengan cost of goods sold. Bahasa Indonesianya adalah harga pokok penjualan 22.500. Jadi sederhananya harga pokok penjualan itu adalah bahan baku ditambah labor, ditambah overhead, ya, ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Ya, berarti ditambah persediaan awal kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, itulah yang disebut dengan cost of goods sold. Nah, di buku Anda di situ ada matriks, ya, cost of goods sold. Jadi dalam bisnis itu ada yang namanya transaction. Nah, jadi di tengah di sini ada yang namanya transaction, ya, transaksi jual beli, ya. Laporan keuangan ada yang namanya balance sheet, ada yang namanya income statement. Nah, kalau misalkan di sini balance sheet, ingat balance sheet itu apa? Neraca. Kemudian ada yang namanya income statement. Income statement. Ini tidak akan saya terangkan kalau Anda tidak mengerti materi sebelumnya. Ingat, balance sheet itu neraca, income statement itu adalah laporan rugi laba. Nah, pada saat ada transaksi, misalkan Anda dagang kalkulator. Anda dagang kalkulator ke orang, harganya $100. Anda menerima uang $100 gitu kan. Itulah yang disebut dengan transaksi. Otomatis sebagai pedagang Anda menerima dalam bentuk cash. Uang cash. Ya. Kemudian Anda melakukan pembelian. Ya, transaksi itu pembelian, purchases. Kemudian setelah pembelian baru Anda plus merchandise. Ya. Nah, di sini ada yang namanya merchandise. Ya, barang yang Anda perjualbelikan. Ya. Nah, merchandise di sini ada dua. Ya. Jadi di sini plus merchandise inventory. Sorry, ini plus merchandise inventory. Nah, ada yang arahnya masuk ke laporan balance sheet, ada yang arahnya masuk ke laporan income statement. Ya. Masuk ke dalam laporan income statement itu apa? Itulah yang disebut dengan cost of goods sold. Cost of goods sold. Anda masih ingat? Income statement itu rumusnya adalah sales dikurangi cost of goods sold. Otomatis laporan inilah yang akan digunakan untuk menghitung income statement. Kenapa? Karena income statement rumusnya penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya operasional. Nah, maka cost of goods sold masuk ke laporan income statement. Tetapi ada yang lain yang disebut dengan inventory end. Merchandise inventory end. Atau inventory akhir, setiap akhir periode. Nah, merchandise inventory end ini tidak masuk ke dalam laporan income statement. Dia masuk ke dalam laporan balance sheet. Makanya, di dalam balance sheet, di dalam kolom aktiva, itu ada yang namanya ada aset, ya. Aset itu ada dua, ada fixed asset, ada non-current asset. Ada current asset, ada non-current asset. Nah, current asset itu ada yang namanya inventory. Ya, inventory itu dari mana datangnya? Dari balance sheet ini, dari merchandise inventory end. Ya. Jadi pada saat transaksi, kalau laporannya adalah barang yang terjual atau sold, cost of goods sold itu adalah barang yang terjual. Maka dia masuk ke dalam income statement. Tetapi barang yang tidak terjual otomatis kan akan jadi sisa atau inventory. Dia masuk laporannya ke dalam balance sheet.
Ini kalau misalkan kita ingin menceritakan bahwa aktivitas bisnis kita dimulai dari Januari sampai Desember 2016, gitu ya. Nah, ini konsep dasar sebelum Anda masuk ke laporan berikutnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan berkenaan dengan laporan keuangan ini, ya. Jadi nanti pada saat Anda membuat laporan, ingat, barang yang berhasil kita jual, ya, Anda misalkan dagang 100 kalkulator, ya, yang laku 80, Anda misalkan dagang 100 kalkulator. Ternyata yang terjual itu 80, yang tidak terjual 20, gitu. Barang yang terjual atau sold masuklah ke laporan income statement. Barang yang tidak terjual masuklah ke dalam laporan merchandise inventory end yang berupa laporan balance sheet. Gitu. Jadi ada di neraca, ya. Nah, ingat, ini ada 3 jenis kan, yaitu bahan mentah, barang setengah jadi, dan finished goods. Jadi yang namanya merchandise inventory itu ada 3 jenis. Apakah itu barang mentah yang belum diapa-apakan, apakah itu barang setengah jadi, atau barang yang benar-benar sudah jadi. Nah, ini konsep seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita lanjutkan lebih detail, misalkan saya ingin melanjutkan secara lebih detail ke dalam bentuk, ini ada di buku Anda ya. Nah, di situ ada transaction ya. Jadi ada yang namanya balance sheet, ya. Ya, sama ada transaction, ada income statement. Kalau misalkan saya ingin membuat lebih detail, kemudian ada income statement. Anda masih ingat kan? Untuk membuat cost of goods sold, itu Anda melakukan pembelian atau uang Anda dikeluarkan untuk apa saja. Nah, di sini ada beli, purchases. Anda kan ceritanya berbisnis ya. Orang bisnis kan pasti Anda membeli sesuatu untuk dijual lagi gitu kan. Nah, Anda mengeluarkan uang untuk apa saja. Ternyata uang yang Anda keluarkan itu sumbernya ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk material, untuk labor, tenaga kerja, kemudian yang ketiga untuk factory overhead, biaya operasional. Ya, jadi uang yang Anda keluarkan untuk material, labor, factory overhead. Nah, material di sini itu masuk ke dalam material storage. Ya, jadi ada istilahnya penyimpanan bahan baku, material storage. Ya, ini material storage. Nah, material storage ini kalau misalkan bahan mentahnya itu dipakai, maka dia akan lanjut ke bawah. Kalau misalkan bahan mentahnya itu tidak terpakai sampai akhir bulan, maka dia akan menjadi inventory, akan menjadi persediaan. Apa namanya? Namanya adalah material inventory. Nah, gitu. Kalau sekiranya, kalau misalkan dipakai. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga kerja? Tenaga kerja nggak ada ya. Nggak ada tenaga kerja sisa. Hari ini saya kerja, tenaga saya masih ada, saya simpan buat besok. Nggak ada ya. Jadi tenaga kerja kepakai semua. Overhead juga nggak ada overhead sisa. Bayar listrik. Bisa nggak bayar listrik? Tagihan 1.000, bayar dulu 800. Sisanya nanti nggak bisa. Berarti tidak ada inventory di sini. Jadi tenaga kerja dan overhead itu tidak ada persediaan. Nah, bagaimana untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi? Caranya adalah gampang. Bahan mentah berubah menjadi barang setengah jadi, caranya adalah Anda keluarin uang lagi, suruh orang untuk merubahnya. Dan yang kedua, Anda keluarin uang lagi, suruh orang itu dilengkapi dengan listrik segala macam, otomatis bahan mentah ini akan berubah menjadi barang setengah jadi. Ya. Apakah itu namanya? Itulah yang disebut dengan production process. Itu yang disebut dengan production process. Ya, itu yang disebut dengan production process. Production process itu adalah proses untuk mengubah barang mentah
menjadi barang setengah jadi, dan menjadi finish good. Nah, ini production process. Pada saat production process, sampai akhir bulan Desember, itu ada dua jenis. Ada barang setengah jadi yang diproses berikutnya untuk menjadi barang jadi, ada yang tidak sempat diproses. Barang setengah jadi yang tidak sempat diproses itulah yang disebut dengan work inventory atau work in process inventory. Nah, makanya saya kan tadi bilang persediaan itu ada 3 jenis. Material itu yang ini. Kemudian work in process itu yang ini. Nah, kemudian work in process inventory ini diproses lagi kan? Barang setengah jadi itu diproses lagi untuk menjadi barang